Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Gisti Wulandari. Saya berasal dari kelompok 7, ingin membahas tentang krim anti jamur herbal. Di sini saya tidak akan membahas sendirian, tapi juga nanti akan dibantu oleh teman saya yang bernama Tita Kusuma Dewi. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang infeksi jamur. Infeksi jamur banyak ditemukan di daerah tropis dengan kelembapan yang cukup tinggi. Pada tahun 1999 hingga tahun 2003, penelitian di Singapura ditemukan banyak sekali kasus, yaitu diantaranya 12.903 kasus infeksi jamur dan juga 1.430 kasus infeksi jamur yang disebabkan oleh Candida albicans. Penanganan pengobatan infeksi tersebut diharapkan dapat diobati dengan penggunaan obat-obat tradisional yang terbukti secara turun-temurun serta memiliki tingkat toksisitas yang rendah. Candida albicans dikenal sebagai mikroorganisme oportunistik pada tubuh manusia. Pada keadaan tertentu, jamur ini mampu menyebabkan infeksi dan kerusakan jaringan. Dibandingkan dengan obat-obat modern, obat tradisional memiliki beberapa kelebihan, di antaranya efek samping yang relatif rendah. Dalam suatu ramuan dengan komponen berbeda memiliki efek yang saling mendukung, dan pada suatu tanaman memiliki lebih dari satu efek farmakologi serta lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik degeneratif. Menurut Pharmacopeia Indonesia edisi kelima, krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Sedangkan menurut Formularium Nasional, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Ada dua tipe krim, yaitu tipe krim minyak dalam air atau MA dan juga tipe krim air dalam minyak atau AM. Nah, di sini kita masuk ke formulasi bahan. Formulasi bahan yang pertama ada zat aktif dari minyak atsiri lengkuas merah. Pada formulasi 1 dibuat sediaan sebanyak 12%, formulasi kedua 14%, formulasi ketiga 16%. Lalu ada asidi stearinici yang berfungsi sebagai zat pengemulsi, yaitu pada formulasi 1, formulasi 2, formulasi 3, formulasi 4 diambil sebanyak 15%. Lalu ada sera-albi yang berfungsi sebagai zat pengental, diambil sebanyak 2% dari formulasi 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada vaselin albi yang berfungsi sebagai emolien, diambil sediaan sebanyak 8%. Selanjutnya ada triethanolamin sebagai zat pengemulsi, diambil sebanyak 1,5%. Lalu propilen glikol yang berfungsi sebagai humektan diambil sebanyak 8%. Lalu ada nipagin yang berfungsi sebagai zat pengawet diambil sebanyak 0,12%. Lalu ada nipasol juga sebagai zat pengawet diambil 0,05%. Dan terakhir ditambahkan dengan purified water atau pelarut at 100. Rimpang lengkuas merah memiliki kandungan minyak atsiri yang bermanfaat sebagai anti jamur. Minyak atsiri ini mengandung metil sinamat 48%, sineol 20% sampai 30% dan juga eugenol. Rimpang lengkuas merah juga mengandung flavonoid, galangal, terpenoid, saponin, tanin, dan juga fenol. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi dan konsentrasi dari zat tambahan tersebut. Zat tambahan yang digunakan adalah 1. Zat pengemulsi. Pemilihan zat pengemulsi harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Fungsinya adalah untuk menurunkan tegangan permukaan atau surface tension antara cairan yang terdapat dalam suatu sistem. Nah, yang kedua ada zat pengental. Zat pengental berfungsi sebagai pengikat fase minyak dan fase air yang terkait dengan hydrophil lipophil balance atau HLB. Bahan pengental atau thickening agents digunakan untuk mengatur kekentalan produk sehingga sesuai dengan tujuan mempertahankan stabilan dari produk tersebut. Yang ketiga ada bahan pelembut atau emulien. Bahan pelembut merupakan bahan pembantu konsistensi krim agar lebih halus dan lembut.
Yang keempat ada humektan. Humektan merupakan senyawa yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kelembapan kulit dengan cara menyerap uap air dari lingkungan sekitar. Yang kelima ada zat pengawet. Bahan pengawet yang digunakan harus dapat mencegah konsentrasi dan kerusakan oleh bakteri. Lalu ada pelarut. Pelarut merupakan cairan yang mampu melarutkan zat lain yang umumnya berbentuk padatan tanpa mengalami perubahan kimia. Pelarut yang digunakan adalah purified water at 100. Klasifikasi lengkuas merah menurut Citro Supomo tahun 2000, klasifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama berasal dari Regnum plantae, divisionya Spermatophyta, subdivisionya Angiospermae, genusnya Alpinia, klasisnya Monocotyledonae, ordonya Zingiberalis, familianya Zingiberaceae, dan spesiesnya Alpinia purpurata. Sifat-sifat zat tambahan. Yang pertama ada asidis stearinici. Pemberiannya yaitu padatan kristal berwarna putih atau sedikit kuning, kuning mengkilat. Kelarutannya praktis tidak larut dalam air. Penggunaannya sebagai emulsifying agent. Selanjutnya ada sera albi atau sera album. Pemberiannya tidak berasa atau tawar, berwarna putih atau sedikit kuning. Kelarutannya larut dalam kloroform, ether, minyak tertentu, minyak mudah menguap, dan karbon disulfid panas. Sukar larut dalam etanol 95% dan praktis tidak larut dalam air. Penggunaannya yaitu sebagai zat tambahan basis krim untuk meningkatkan konsistensi krim atau zat pengental. Propilen glikoli. Pemberian tidak berwarna, kental, praktis tidak berbau, cair dengan rasa manis, rasa sedikit pedas menyerupai gliserin. Kelarutan larut dengan aseton, kloroform, etanol 95%, gliserin, dan air. Larut pada 1:6 bagian ether, tidak larut dengan minyak atau tetap minyak mineral ringan, tetapi akan larut beberapa minyak esensial. Penggunaan sebagai humektan dengan kadar 1-15%. Vaselini albi, monografi vaselin putih. Pemberian massa lunak, lengket, bening, putih, tidak berbau. Kelarutan praktis tidak larut dalam air dan etanol 95%. Larut dalam kloroform, dalam ether, dan dalam meter minyak tanah. Penggunaan sebagai basis yang bersifat emolin. Triethanolamini. Pemberian cairan kental, jernih, tidak berwarna hingga kuning pucat dengan sedikit bau amonia. Kelarutan larut dalam air, metanol, karbon tetraklorida, dan aseton. Penggunaan sebagai emulsifying agent. Nipagin. Pemberian hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, mempunyai sedikit rasa terbakar. Kelarutan sukar larut dalam air dan benzen, mudah larut dalam etanol dan dalam ether, larut dalam minyak, propilen glikol, dan dalam gliserol. Penggunaan sebagai pengawet. Nipasol. Pemberian serbuk hablur putih, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutan sangat sukar larut dalam air, larut dalam 3,5 bagian etanol 95%, P dalam 3 bagian aseton P, dalam 140 bagian gliserol P, dan dalam 40 bagian minyak lemak, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida. Penggunaan sebagai pengawet. Purified water atau aquades. Pemberian jernih, tidak berwarna, tidak berasa. Inkompatibilitas, meta-alkali, magnesium oksida, garam anhidrous, bahan organik, dan kalsium karbit. Penggunaan sebagai pelarut. Metode pembuatan. Pengolahan sampel. Rimpang lengkuas merah 5 kg dilakukan sortasi basah. Dibersihkan dengan air hingga bersih, kemudian ditiriskan. Selanjutnya dikeringkan dengan diangin-anginkan, lalu dipotong-potong kecil dengan ketebalan kurang lebih 3 mm. Pembuatan minyak atsiri dengan metode destilasi air. Pembuatan minyak atsiri rimpang lengkuas merah Alpinia purpurata cascum menggunakan alat destilasi air.
Bahan baku dimasukkan ke dalam kettle penyulingan. Operasi penyulingan dilakukan terlebih dahulu dengan memeriksa kelengkapan alat suling. Pertama-tama menyiapkan alat destilasi air, kemudian untuk perbandingan bahan baku dan pelarut yaitu 1:3 bobot per volume. Kemudian ditimbang rimpang lengkuas sebanyak 150 gram, kemudian dimasukkan ke dalam kolom labu destilasi. Lalu ditambahkan purified water sebagai pelarut sebanyak 450 ml ke dalam kolom labu destilasi hingga bahan uji terendam. Kemudian dipanaskan dengan pemanas pada suhu 70 derajat Celcius. Ini di mana terlihat pada hasil tampungan terdapat dua fase, yaitu berupa cairan minyak dan air. Kemudian dipisahkan menggunakan corong pemisah untuk memisahkan air dan minyak yang diperoleh. Pembuatan krim. Pembuatan krim dilakukan dengan cara meleburkan secara berturut-turut fase minyak dan fase air. Fase minyak terdiri dari asam stearat, sera alba, vaselin album, dan nipasol. Sementara fase air terdiri dari triethanolamin, propilen glikol, nipagin, dan purified water. Setiap fase dengan wadah yang terpisah dipanaskan hingga melebur pada suhu 75 derajat Celcius di atas penangas air. Kemudian, fase minyak sedikit demi sedikit dimasukkan ke dalam mortir panas yang berisi fase air, lalu digerus hingga terbentuk basis krim. Setelah krim dingin, ditambahkan minyak atsiri lengkuas merah sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen. Pengujian aktivitas pertumbuhan Candida albicans. Media PDA yang telah diinokulasikan suspensi Candida albicans, masukkan krim minyak atsiri rimpang lengkuas merah, kemudian krim tanpa minyak atsiri rimpang lengkuas merah sebagai kontrol negatif, basis krim, dan krim ketokonazol 2% sebagai kontrol positif juga dimasukkan. Inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam dan diukur zona bening yang terbentuk. Prosedur evaluasi. Uji organoleptis. Krim yang telah dibuat dilakukan uji organoleptik dengan cara mengamati perubahan-perubahan pada bentuk fisik, yaitu tekstur, bau, tengik atau tidak, dan warna dari sampel pada krim. Hasil yang didapat berupa sedian semi-solid, warna putih pucat sesuai dengan minyak atsiri lengkuas, dan bau yang dihasilkan adalah khas minyak lengkuas. Uji homogenitas. Sebanyak 0,5 gram krim dioleskan pada kaca objek, kemudian ditutup dengan kaca objek lainnya. Diamati apabila terjadi pemisahan fase. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada saat proses pembuatan krim, bahan aktif obat dengan bahan tambahan lain tercampur secara homogen. Hasilnya memperlihatkan penyebaran merata setelah dioleskan krim di atas kaca objek. Uji daya sebar. Sebanyak 0,5 gram krim diletakkan pada sebuah kaca di atas kertas grafik, kemudian diletakkan sebuah kaca di atasnya dan dibiarkan selama 5 menit. Beban sebesar 50 gram diletakkan di atasnya dan didiamkan selama 1 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan beban 100, 150, 200, dan 250 gram dicatat dan dihitung luas penyebarannya. Syarat daya sebar sedian semi-solid yakni berkisar 5-7 cm. Uji daya lekat. Sebanyak 0,5 gram krim dioleskan di atas gelas objek. Diletakkan gelas objek yang lain pada krim tersebut, kemudian ditekan dengan beban 1 kg selama 5 menit. Gelas objek tersebut dipasang pada alat uji, kemudian diberi beban seberat 80 gram dan dicatat waktu hingga kedua objek terpisah. Syarat waktu uji daya lekat sediaan krim yang baik yaitu tidak kurang dari 4 detik. Uji pH. Pengukuran pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter soil tester. Angka yang tertera pada skala pH meter merupakan nilai pH dari sediaan. Syarat pH krim yang ideal adalah sesuai dengan pH kulit, yaitu berkisar 4,5 sampai 6,5. Uji viskositas.
Pengukuran viskositas dengan menggunakan viskometer Brockfield pada 6 rpm dengan menggunakan spindle nomor 64. Kemudian spindle dicelupkan ke dalam krim yang telah dibuat untuk diukur viskositasnya. Selanjutnya, viskometer dinyalakan dan dilihat berapa skala yang ditunjukkan dengan mengamati jarum merah pada posisi stabil. Pada tabel 3, hasil uji organoleptis formula 1, 2, dan 3 memenuhi syarat. Kemudian tabel 4, hasil uji homogenitas formulasi 1, 2, dan 3 memenuhi syarat. Lalu untuk di tabel 5, hasil uji daya sebar formulasi 1, 2, dan 3 pun memenuhi syarat. Pada tabel 7, hasil uji pH formulasi 1, 2, 3 memenuhi syarat. Tabel 8, hasil uji viskositas formulasi 1, 2, dan 3 memenuhi syarat. Pada tabel 9, hasil uji aktivitas krim minyak atsiri rimpang lengkuas merah Alpinia purpurata cascum terhadap pertumbuhan Candida albicans formula 1, 2, dan 3 daya hambat sedang, formulasi 3 daya hambat kuat, formulasi 4 daya hambat sedang, formulasi 5 daya hambat kuat. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Hasil uji mutu fisik krim minyak atsiri rimpang lengkuas merah Alpinia purpurata cascum pada konsentrasi formula 1 12% volume per bobot, formula 2 14% volume per bobot, dan formula 3 16% volume per bobot memenuhi syarat untuk uji organoleptis, homogenitas, daya sebar, pH, dan viskositas, namun tidak memenuhi syarat untuk uji daya lekat. 2. Hasil pengujian anti jamur krim minyak atsiri rimpang lengkuas merah Alpinia purpurata cascum memiliki aktivitas daya hambat terhadap pertumbuhan Candida albicans pada konsentrasi formula 1 12% volume per bobot sebesar 9,67 mm, formula 2 14% volume per bobot sebesar 8,33 mm, dan formula 3 16% volume per bobot sebesar 11,67 mm. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih.